welcome to Prima Talk. You listen, we talk. Oke, hai teman-teman. Nah, thank you banget buat yang dengerin podcast pertama kita kemarin. Thank you juga udah support kita. Jadi kita lebih semangat lagi untuk buat podcast ini. Nah, di samping aku udah ada Mas Noval. Silahkan Mas, boleh perkenalan dulu deh. Oke, terima kasih dari Kak Ulfa. Oke. Terima kasih sebelumnya mungkin ada yang belum tahu, nama saya Noval. Biasa panggilannya dipanggil Al. Umur sebutin nggak Mbak umur? Boleh. Ya karena kan ini kan kita tahu temanya nanti kan ada di tengah-tengah. Umur saya sekitar 25-an, tahun ini 26. Alhamdulillah masih nyampe umur 26. Oke. Sebelumnya ada saudaraan sama Al Ghazali bukan? Haha. Jokes. Oke. Itu sumpah Mbak, itu tuh jokes paling sampah yang pernah saya dengar. Oh, ya ampun, ya nggak apa-apa lah. Makanya saya perkenalan mulai sekarang namanya Novel karena aku udah nggak mau denger jokes kayak gitu. Oke. Saudaranya Al ya, anaknya Ahmad Dhani itu kayak ya sampah. Kalau gitu, ya udah deh daripada ngobrolin sampah-sampah ini, kita langsung aja mau membahas hal yang bisa dibilang sih ini deep ya, tapi juga sebisa mungkin kita nanti akan membawakannya santai juga karena kita bukan pakar psikologi juga yang benar-benar paham masalah ini. Jadi kita di sini pure mau sharing-sharing aja buat teman-teman yang akan melewati atau lagi melewati sindrom ini. Nah, sebenarnya apa sih yang mau kita bahas hari ini? Kita mau bahas tentang quarter life crisis. Nah, apa sih quarter life crisis ini? Sebelumnya aku bacain dulu ya. Nah, oke. Quarter life crisis atau krisis seperempat abad adalah periode saat seseorang berusia 20 hingga 30 tahun yang merasa dia tidak memiliki arah, khawatir, bingung, dan galau akan ketidakpastian hidupnya di masa mendatang. Nah, kekhawatiran ini juga meliputi masalah relasi, percintaan, karir, dan kehidupan sosial. Gak hanya itu nih, orang yang mengalami quarter life crisis bahkan kerap mempertanyakan eksistensinya sebagai seorang manusia. Ada juga orang yang sampai merasa bahwa dirinya tidak memiliki tujuan hidup. Oke. Nah, Mas Noval tadi kan udah mau 26 ya? 26. Nah, Mas Noval udah melewati ini atau lagi merasakan ini nih? Oke, kalau jadi gini. Kita ngambil bahasa yang gampang aja ya. Mungkin orang luar sana terlalu rumit dengan quarter life crisis or something else. Mungkin kita akan bilang ini adalah dimana sebuah penyakit, itu bukan penyakit sih, kayak kebiasaan atau enggak kayak pola pikir manusia ketika mereka bingung, terus kemudian tidak tahu arah kehidupan mereka gimana, atau biasanya kalau kita nyebut zaman sekarang labil atau galau. Sebenarnya seperti itu. Tapi quarter life crisis ini kalau saya sendiri itu di umur saya sekarang, saya masih mengalami yang namanya itu quarter life crisis. Kenapa? Boleh dikatakan juga kalau quarter life crisis ini pada umumnya emang seperti yang Mbak Ulfa tadi bilang di usia 20 until 30 kan. Nah, cuman karena era zaman sekarang bahkan remaja umur 16 tahun bahkan 17 tahun itu udah bisa mengalami quarter life crisis. Karena pressure juga mungkin ya. Salah satunya pressure. Dan juga gini, di era globalisasi ini kita tahu kan semua informasi, semua data-data, semua berita itu gampang masuk ke kita. Apalagi zaman sekarang orang kan udah megang smartphone. Udah dapat informasi apapun lewat smartphone. Beda dengan zaman kita dulu. Ini mungkin penelitiannya dulu bahkan quarter life crisis itu bisa dikatakan di umur 25 sampai 30 karena kan keterbatasan informasi dan juga istilahnya kayak seperti kayak pandangan hidup orang kan susah didapatkan. Kalau sekarang kan orang bisa sangat mudah kan mendapat informasi. Nah, ini juga berdampak juga ke pribadi masing-masing. Nah, misal contoh ada anak usia anggap aja usia 17 tahun. Nah, kita sekarang tahu pengusaha rata-rata pengusaha muda berapa Mbak Ulfa? Kalau Mbak Ulfa yang Mbak Ulfa pernah baca atau pernah lihat? Bergantung sih. Kalau dia turun temurun ya bisa 20 udah jadi pengusaha. Bahkan juga. Under 20 aja sekarang udah ada pengusaha muda kan, bener nggak? Kayak banyak sih.
simpelnya kayak di Shopee, di Tokped, rata-rata kan yang jual-jual pernik-pernik cash itu kan di bawah 20 tahun. Nah, itulah kenapa informasi itu banyak udah diserah seperti itu sih Mbak Ulfa. Nah, dampaknya adalah sebenarnya positifnya bagus karena ketika kita bisa mudah dapat informasi, kita juga punya banyak peluang untuk bekerja atau berusaha. Itu menjadikan kita ya punya opsi lain di kehidupan kita. Nah, negatifnya adalah kita tahu beberapa pandangan dari orang tua, ada yang istilahnya kolot atau belum terbuka pikiran masih yang kayak, wah kamu tuh harus jadi PNS sih biar kaya, kamu harus jadi kerja di BUMN sih biar kaya. Nah, itulah yang membuat persepsi anak muda ini yang awalnya dia tuh, aku mau bisnis deh, gue mau bisnis nih, gue mau buka kedai kafe, gue buka minuman. Tapi orang tua zaman dulu mungkin nggak tahu ya kalau zaman sekarang ya. Orang tua zaman dulu itu kayak apakah bisa jadi pegangan hidup dari bisnis itu. Nah, itulah yang membuat akhirnya terjadinya istilahnya kayak tabrakan emosional. Maksudnya kayak persepsinya beda. Padahal dua-duanya itu benar, tidak ada yang salah. Yang satu punya cara sendiri, orang tuanya juga punya cara sendiri. Tapi kan yang orang tua lihat itu apa orang tua pernah rasain kan seperti itu kan. Nah, jadi itu kenapa ada yang namanya quarter life crisis. Anak muda ini mempertanyakan apakah dengan jalan hidupku yang sekarang ini, apakah benar sih? Apakah bisa apakah ini aku gitu loh. Gampangnya seperti itu. Apakah ini benar-benar aku? Apakah bisa dari hidup dari sini atau enggak? Udah bener belum jalan yang aku ambil? Benar. Gitu ya. Oke. Aku juga relate sih sebenarnya. Soalnya dari orang tua aku sendiri tuh pengennya sebenarnya aku tuh di PNS. Tapi gimana ya? Soalnya kan kalau anak muda tuh biasanya punya keinginan sendiri dan dia tuh on fire kayak gitu loh, masih bergejolak di usia muda kan. Jadi kayak gitu sih. Nah, kalau Mas Nova sendiri di usia berapa mulai questioning your life kayak ini tuh udah bener gak sih langkah yang aku ambil, terus nanti kalau gagal gimana? Kan ketakutan terbesar kita tuh kan sebenarnya gimana kalau ekspektasi kita tuh gak sesuai gitu loh, kita gagal di tengah jalan. Udahlah seharusnya ikutin orang tua aja, ikut PNS gitu kan biasanya kan. Gimana nih Mas? Mungkin kalau aku boleh sedikit sharing tentang kehidupanku sendiri, aku mulai merasakan keraguan terhadap diriku sendiri itu adalah ketika aku di SMA kelas 2 atau kelas 3 itu sekitar tahun 2011 atau 12. Itu masa-masa dimana aku udah harus nentuin nih, aku pengen kuliah apa, pengen nanti setelah kuliah aku mau kerja di mana, mau menjadi apa. Itu titik aku dimana aku ingin menemukan jati diriku. Di awal itu jujur aku dari SD itu emang suka bermain musik. Tujuannya main musik bukan karena aku suka musik, karena cewek suka musik, karena cewek suka anak band. Nah, dimana aku dari kelas 4 SD itu udah pengen pacaran, nih sekedar seneng aja ya, ngomong santai. Nah, tapi aku bingung gimana caranya ya supaya cewek-cewek itu dekat sama aku, nggak usah yang effort lebih, nggak usah. Dan sedangkan zamanku dulu nih mungkin beda atau zaman Kak Ulfa atau pendengar yang lain ya. Mungkin zamanku, saya kelahiran 95 by the way. Di zamanku itu cewek itu mandangnya pintar. Ya ranking 1 udah deketin. Nah, sebenarnya itu kita udah mulai dimanfaatkan dari sejak SD. Cewek udah mulai memanfaatkan kita sejak SD. Sosok deketin, pengen belajar, padahal pengen ngejar ranking. Nah, aku pengen tahu sih. Pertama karena aku merasa aku nggak terlalu pintar nih. Ya meskipun 5 besar juga kan nggak pernah ranking 1 kan. Karena ranking 1 ya superior lah. Nah, aku pengen cara gimana ya supaya cewek itu dekat sama aku ya. Akhirnya aku belajar musik lah. Ya menghasilkan namanya sudah pacaran. Nah, dari situ aku mulai suka musik. Mulai yang awalnya. Musik apa nih yang dipelajarin awal? Top 40. Misalnya kata 40 musiknya zaman dulu Peter Pan lah. Dulu kalau Mbak Alfa tahu lagunya Semua Tentang Kita, wah itu kalau kita udah bisa main petikan gitar itu kayak itu langsung seneng lah sama kita. Nah, dari situ aku mulai merasa kok enak ya hidup di dunia musik. Kalau Mbak Alfa tahu sendiri kan dulu kan naik zamannya Peter Pan, Ungu, terus ST12, dengan kehidupan yang didekati glamor lah ya. Glamor, terus wanita-wanita kayak gitu kan, terus juga kayak
fansnya banyak, punya privilege sendiri. Nah, ternyata aku pikir wah jadi musisi nih. Nah, maksud itu aku mulai ikut ke band. Mulai SMP aku buat diriin band, meskipun nggak terlalu sukses, ya tampil di acara sekolah dulu lah, istilahnya ningkatin mental dulu. Udah di SMA nih, nah, SMA ini aku udah mulai ikut kayak lomba, terus kemudian sempat ikut manajemen di JTV. Nah, pada akhirnya kan aku punya waktu sendiri nih buat buat belajar. Senin sampai Jumat aku belajar, terus Sabtu Minggu aku ngeband atau tampil di kafe. Nah, ini nih pergeseran ini antara belajar dan musik. Nah, dari sini orang tua ngeliat, kok aku udah mulai pindah nih ke musik. Nggak fokus ke belajar. Padahal itu udah kelas 2, kalau sudah SMA kan harusnya udah matang. Kalau ditanya pun juga aku masih jawab, aku mau jadi anak band. Aku sampai debat sama ayahku sendiri waktu itu. Menjadi anak band, tau gak? Dulu tuh aku pengen jadi model kayak Ahmad Dhani, kayak sebuah manajer yang punya beberapa band, tapi tetap di dunia musik. Nah, dari situ aku udah mulai nih mempertanyakan, sebenarnya aku bisa apa ya selain musik? Sebenarnya apa lagi sih yang aku bisa selain dunia musik ini? Nah, tapi karena kan juga ya jujur aja sih, karena kan kita juga kan sekolah kan bayar orang tua. Gak munafik lah, aku bukannya orang sombong ya. Aku bisa kok hidup sendiri. Aku bilang gitu, kayak anak yang sekarang kan mungkin ada yang tersakit atau gimana ya. Mungkin pesen juga sih buat orang yang bisa ngebiayain kuliah sendiri, ngebiayain sekolah sendiri. Ya jangan lupa lah, orang tua juga ikut andil dalam hal seperti itu. Banyak sekarang kan, Pak. Oke, balik lagi ke masalah quarter life crisis aku. Jadi setelah musik itu, aku mulai menyadari kayaknya emang di masa itu istilahnya berkarir di dunia entertain ibaratnya dua mata pisau. Jadi sama-sama masalah. Jadi apa ya? Punya konsekuensi yang sama. Kalau sukses ya sukses banget, kalau gagal ya udah terpuruk. Lulusan SMA mau jadi apa? Zaman dulu ya. Iya. Nah, akhirnya aku mencoba untuk mendengarkan nasihat. Udahlah, kuliah teknik aja. Kuliah teknik nanti bangun perusahaan. Nah, jadi aku mikir kan, ya gimana dibiayai kan? Mau nggak mau harus ikut orang tua lah. Nah, cuma pesan orang tua gini, tipikal orang tua kan adalah orang tua yang boleh ada masang kehendak, tapi musik tetap jalan, tapi hanya sebagai passion. Nah, kamu boleh bermusik setelah kamu sukses. Setelah kamu nggak takut kamu besok makan apa, kamu nggak takut, kamu silakan ambil jalan musik. Tapi kalau kamu masih istilahnya masih kayak merintis, ya susah, bukan nggak bisa ya. Jalannya akan lebih panjang. Nah, akhirnya aku mikir, ya udahlah aku turun orang tuaku dulu. Ya dari situ aku juga sampai sekarang nih, sampai detik ini juga aku masih mempertanyakan ke diriku sendiri. Apakah jalan yang aku pilih sampai sekarang ini itu benar aku? Apakah aku emang ahli di diriku sekarang ini? Apakah aku emang bahagia? Itu masih aku pertanyakan sampai sekarang. Soalnya emang susah juga sih kita ngasih penjelasan ke orang tua yang misalkan kalau Mas Noval ada saudara lah ya, atau salah satu dari kedua orang tua Mas Noval tuh ada yang suka main musik, itu akan lebih mudah menjelaskan kan. Tapi kalau dari orang tua Mas Noval kayaknya nggak ada background musik ya, jadi kayak mental gitu loh, mau ngasih tahu ya nggak sih? Kalau dibilang untuk saudaraku mungkin ada nggak bidang musik, mungkin ada saudaraku main FTV. Oh, oke. Tapi tetap aja kayak gini analoginya kayak orang tua aku udah ngejalanin hidup sebagai PNS ya BUMN, hasilnya segini. At least aku sama kayak mereka startnya. Jadi udah daripada kamu cari jalan sendiri, mending ikutin jalan orang tua kayak gitu. Jadi message-nya gitu. Meskipun ngeliat artis sukses, artis ini, tapi kan tuh orang lain. Tetap orang tua tuh punya istilahnya pendirian yang kukuh. Jadi kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau dari cerita tadi kan dari dalam keluarga Mas Noval itu istilahnya kurang mendukung di musik ya. Pada saat itu ada nggak sih support system
Mas Noval untuk menghadapi quarter life crisis pada masa itu? Support systemku dari segi ibu sih. Ya karena dimanapun juga kan biasanya anak itu support sistemnya dari internal dulu lah. Yaitu dari keluarga dan terutama itu seorang ibu. Dia yang memberi gambaran kayak memberikan izin lah bermusik karena itu kan istilahnya sebagai apa ya, hiburan lah di saat kita suntuk belajar, kita stres, bisa bekerja atau apa ya silakan tuh hobi. Nah itulah yang menjadikan salah satu support system di internal. Mungkin kalau eksternal kayak teman-teman tongkrongan, lingkungan, mereka juga waktu SMA itu emang anak musik, anak nongkrong, anak kafe, jadinya ya mereka ya juga support, kayak misal support istilah dulu aku kan belum punya gitar, aku minjem dari mereka, karena kan gak disupport secara material, finansial lah, akhirnya aku minjam, terus iseng-iseng belajar, studio band juga kadang-kadang kalau nyewa tuh dibayarin. Nah tapi ya sejak saya itu juga aku mikir juga kayak apa yang orang tua aku lakuin itu nggak selalu salah, karena kan ya itu ya tadi mereka tetap mendukung aku, cuma tidak mendukung dalam hal lain. Kalau untuk berkarir aku tetap harus memilih jalan yang udah mereka tentuin sampai sekarang. Nah itulah kenapa aku sampai sekarang tuh masih mempertanyakan gitu. Aku belum, istilahnya sampai sekarang pun aku belum berdamai sama diriku sendiri. Aku tuh sebenarnya bisa ngapain sih selain sekarang ini tuh aku tuh bisa ngapain sih gitu loh. Aku pengen lebih mengeksplor dan aku juga dapat banyak pandangan, lebih banyak pandangan setelah era globalisasi. Anggapnya YouTube, terus podcast, terus apalagi ya kayak blogger, tulis buku, kan udah mulai punya cabang masing-masing kan. Orang makin bingung nggak sih ketika udah banyak option nih, orang makin bingung, pengen nyoba jadi diri aku pengen jadi YouTuber deh buat YouTube, aku pengen jadi penyiar tapi susah kalau ngelamar radio, podcast. Toh Seperti sekarang banyak jalannya ya, kayak misalkan dulu tuh pekerjaan hanya guru, insinyur, tapi sekarang banyak pilihan kayak makeup artist, kita bisa bikin channel sendiri di YouTube. Jadi nggak harus jadi something yang dulunya itu suatu pekerjaan yang pasti katanya. Iya. Oke. Terus berarti untuk saat ini belum berdamai nih. Nah, ada nggak sih tips-tips dari Mas Noval sendiri yang mau diterapkan baik di diri Mas Noval sendiri ataupun teman-teman, gimana nih caranya kita buat berdamai, terus kita bisa nerima nih quarter life crisis ini seperti ini. Kita tahu semua orang bakal melewati ini dan sedang menjalani ini. Gimana tipsnya? Oke, tips. Sebenarnya aku kalau bilang tips kayaknya ini ya, kayak aku aja belum berdamai. Cuman aku bukan berarti aku 100% gak berdamai sama diri kau. Tinggal berapa persen lah, tinggal gak berdamai. Untuk menghadapi quarter life crisis itu yang pertama adalah be yourself. Jadilah diri sendiri. Jangan dengerin omongan orang lain. Jangan terima kritikan, kamu tuh nggak bisa gini, kamu tuh harusnya kayak gini, kamu tuh nggak cocok di sini, kamu nih cari yang kerja lain. Selama kamu menganggap dirimu itu mampu dan capable di tempat itu, ya udah, jalanin aja. Toh yang komentar gitu nggak ngasih makan kita tuh. Benar sih, oke. Ya kita misalnya terus mungkin ada setelah aku bilang gini, mungkin ada bilang kayak gini. Kamu orang nggak mau dikritik, nggak mau diberi masukan gini-gini. Nah, kan aku yang jalanin, apa yang nanggung resikonya? Emang kalau misalnya aku yang ngikutin nih, misal nih, kamu nggak cocok nih kerja di sales, pindah aja jadi operation. Ya udah aku ikut kan, jadi operation gagal. Yang ngasih saran mau tanggung jawab nggak? Gimana? Enggak kan? Orang tuh juga bisa bacot, misalnya gitu loh. Bisa bacot tanpa memberikan tanggung jawab. Ya mereka misal ngasih saran A, B, C, D, E, F, G. Misal kita ikutin saran, terus fail. Ya mereka
tanggung jawabnya kan nggak ada. Makanya kalau kamu emang tekun atau suka sama duniamu sekarang dan kamu yakin kamu bisa dapat banyak hal di sana, ya let it go, lakuin aja. Kalau aku sih punya prinsip gini ya, kalau misalkan aku udah ngambil suatu keputusan, nah itu atas dasar kemauanku sendiri. Jadi kalau misalkan aku gagal pun, aku nggak akan menyesal, soalnya itu emang keputusan yang udah mateng ku ambil. Beda lagi kalau misalkan itu atas kemauan, atas omongan orang, misalkan aku harus apa. Suatu saat Bahkan kalau gitu. aku gagal, Iya. aku akan kayak nyalahin orang itu. Harusnya aku nggak gini supaya di endingnya aku tuh nggak Iya. gagal. Lebih Kayak gitu kita nggak sih? nge-blaming diri sendiri atau daripada Iya. nge-blaming orang lain. Jadi lebih baik kita menyesal karena ngelakuin itu daripada kita menyesal karena kita nggak pernah ngelakuin itu. At least we try. Iya. Kayak gitu sih Om. Tipsnya emang percaya diri, dan kedua emang jangan insecure. Cuman itu butuh proses dan nggak gampang, ya nggak sih? Untuk zaman sekarang saya emang susah karena orang bisa ngasih masukan kita dimanapun dan kapan. Contoh di IG kita posting apa, gendutan deh. Iya. Padahal temen jauh misalnya di Bandung, Jakarta bisa komen kita langsung. Kan sekarang makin susah, itu buat kita susah untuk gak insecure karena kan orang bisa komen negatif kita kapanpun dan dimanapun dan apapun. Kalau orang tuh gak suka, like kita udah jelek aja. Nah, jadi kalau kamu step pertama udah bisa percaya diri, udah bisa nggak mau dengar omong orang lain selama itu benar, untuk menjadi gak insecure gampang kok. Kan tipsnya itu percaya diri. Kenapa kita bisa percaya diri yang utama banget? Itu paling penting. Karena mau kamu punya plan sebagus apapun, punya impian sebagus apapun, punya prospek bagus di hidupmu, tapi kalau kamu nggak percaya diri, kamu sering dengar omongan orang lain, ya nothing planmu buat apa? Kalau kamu masih dengar omongan orang lain. Iya sih. Nah, ngomong-ngomong soal percaya diri nih, aku punya pertanyaan. Menurut Mas Noval, orang yang terlahir dengan privilege ya, apapun itu, entah itu cantik atau mungkin dia terlahir di keluarga yang kaya raya sehingga dia nggak perlu kerja gitu ya, itu juga bisa nggak sih dia ngerasain quarter life crisis? Kalau kataku fisik itu nggak akan ngaruhnya sama kayak setiap orang pasti mengalami quarter life crisis. Aku punya teman, dia tuh cantik banget, teman kuliahku. Tapi dia ya pepatah orang misalnya 50% masalah orang cantik terselesaikan. Enggak, dia butuhnya pernah nggak lulus ujian skripsi. Ya gitu, itu mah hanya orang-orang iri sih bilang kayak gitu. Mungkin orang bilang itu ya jelek, kasar gitu ya. Cuman gini, jangan pernah iri sama fisik atau apapun yang udah diberikan sama Tuhan. Nah karena gini, bisa aja orang cantik tapi nggak bisa apa-apa. Pernah ketemu nggak orang yang cantik tapi ya cuma cantik doang, terus buat apa? Dan dia tuh jadi kayak gini, cantik aja gitu loh. Iya kayak nothing spesial, kayak ada spesial ya. Kecuali kamu cantik itu bisa dibentuk dari, ada pernah dengerin nggak beauty apa? Apa ya? Cantik kan Beauty dari standard. dalam. Inner beauty. Inner beauty. Oh, oke. Nah, terus kan gini, pendapatmu tentang cantik itu apa? Aku tanya, sebagai seorang cewek, cantik seperti apa? Kalau aku ngelihat cewek cantik tuh bukan dari mukanya sih, tapi dari karismanya, Nah. terus caranya dia ngomong gitu sih. Kira-kira karisma dapat dari mana? Orang berkarisma tuh gimana? Gak ada fisiknya kan? Inner beauty-nya keluar kan? Nah, setiap orang tuh punya inner beauty, baik cowok maupun cewek punya inner beauty, punya karisma. Tinggal bagaimana orang itu Membawa. mengeksplor dirinya lebih dalam lagi. Menunjukkan semua potensi yang dia punya secara maksimal. Pasti ada inner beauty-nya. Pernah ngeliat gini nggak? Misal kamu jalan nih di perkantoran, pernah lihat dua orang nggak kayak manajer sama staff? Beda nggak? Apanya nih? Auranya terlihat nggak? Aura sebuah bos dan semua staff biasa terlihat kan? Tanpa mereka pakai Iya. baju yang sama, Di luar looks-nya. di luar looks-nya terlihat kan? Oh ini kayak bos ya. Dan emang bener bos. Aku juga pernah sering ngalamin di waktu kerja di Jakarta, kayak kan kalau Jakarta baju kan sama semua. Bahkan hari Jumat tuh semuanya pakai polo. Oke. Nah aku ngeliat tuh polonya tuh ya sama, cuman
karismatik seorang bos, seorang manajer itu bakal beda. Nah itu yang harus mungkin yang harus kita ekspor supaya kita juga bisa lebih next step lah, lebih one step ahead lah dari orang lain seperti itu sih. Oke, nah Mas Nova, thank you banget. Sebelumnya ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang lagi mengalami quarter life crisis ini atau belum dan akan mengalaminya supaya tetap semangat, gak menyerah. Ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin tipsnya yang penting itu adalah kita harus tahu kita mau jadi apa dulu. Pertama, kita harus punya plan di hidup kita. Kita gimana sih mau meraih kesuksesan tuh? Sekarang banyak caranya. Ada jadi YouTuber, podcast, kerja di PNS, BUMN, bahkan pengusaha kopi dan segala macam udah banyak lah. Tinggal kalian aja menentukan kalian mau di jalan mana, dan yang terpenting adalah supaya planmu tetap berjalan dan bisa meraih kesuksesan. Kamu harus tetap percaya diri sama pilihanmu sendiri. Jangan mau dengerin omongan orang lain. Karena yang rugi ketika kamu dengerin omongan orang lain itu kamu sendiri. Karena orang lain tidak mau bertanggung jawab atas pilihan yang mereka berikan. Gitu sih. Oke, ya bener banget sih. Sebelum ditutup juga aku kayak gini sih. Kita itu kan istilahnya masih muda ya. Banyak hal yang kita bisa coba, kita bisa explore. Di satu step mungkin kita akan gagal, tapi dari situ kita belajar gitu loh. Nggak masalah buat gagal. Nah di situ kita bisa tahu, bisa mengenali diri kita sendiri dari kegagalan itu. Jadi nggak apa-apa, wajar aja kalau kita bertanya mau gimana sih hidup kita ke depannya. Itu semua orang bakal melaluinya, asalkan kita tetap semangat dan explore terus, pasti akan terlewati. Thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa komen buat tema kita minggu depan. Jangan lupa buat follow Instagram kita di primakom.id atau bisa cek website kita di primakom.co.id. Dadah, see you.